Ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama, pernikahan merupakan jalan terbentuknya institusi keluarga. Yang kedua, hidup berpasangan adalah kebijaksanaan Allah pada seluruh makhluknya. Adapun fungsi pernikahan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pilar kokohnya sebuah masyarakat. Yang kedua, sebagai penerus kelangsungan hidup manusia yang berkesinambungan dan kelangsungan hidup manusia. Yang ketiga, merupakan perlindungan dan terjadinya akhlak dan tata susila. Keempat, merupakan jalan berlangsungnya bagi proses pembentukan dan penanaman nilai, serta pembentukan kepribadian. Yang kelima, kata sakinah, mawadah, warohmah adalah seuntai kata yang didamba-damba oleh setiap pasangan. Pengertian pernikahan. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Ada 4 pengertian yang dipakai Al-Quran berkaitan dengan pernikahan, yaitu pertama, uqdatun nikah, yaitu bentuk perjanjian yang kuat dalam ikatan pernikahan. Yang kedua, ada jawaja yang berasal dari kata jaud yang artinya pasangan. Yang ketiga, ada misakon galiza yang berarti ikatan yang kokoh. Yang terakhir itu mawadah warohmah yang berarti bentuk kasih sayang yang dirahmati. 2. Hal-hal yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Yang pertama, adanya kesiapan fisik dan mental. Yang kedua, usia mental dan kepribadian pendidikan. Perbedaan umur minimal 5 tahun antara perempuan dan laki-laki. 3. Faktor-faktor penting dalam memilih pasangan. Yang pertama itu satu agama, terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Yang kedua, hindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Quran Surat An-Nur ayat 3 dan 26. Yang ketiga, tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan. Dan yang keempat, memohon pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat istikharah. Yang keempat adalah hukum pernikahan. Hukum pernikahan ini bersifat kondisional, yang artinya dapat berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya. Di sini ada 5 macam hukum pernikahan, yaitu yang pertama ada hukum jaiz atau mubah. Hukum ini adalah hukum asli pernikahan, yang artinya bagi yang sudah memenuhi syarat, ia berhak untuk menikah. Yang kedua, sunnah. Hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa yang sudah memenuhi syarat nikah, namun khawatir berbuat zina, ia disunahkan untuk menikah. Yang keempat, wajib. Hukum ini dikenakan pada yang sudah memenuhi syarat untuk menikah, namun dikhawatirkan terjadi perzinahan, maka diwajibkan untuk menikah. Yang kelima, itu makruh. Makruh itu mempunyai keinginan untuk menikah, tapi belum mampu untuk memberi nafkah, sandang, pangan, papan. Yang terakhir, haram. Hukum ini dikenakan kepada seseorang yang menikah namun memiliki maksud atau tujuan yang buruk, baik untuk pasangannya maupun untuk dirinya sendiri. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Tujuan nikah. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan yang positif dan mulia untuk membina keluarga yang sakinah. Tujuannya tercapainya ketentraman hati dan ketenangan pikiran karena kehidupannya diliputi cinta. Untuk memperoleh keturunan sah, QS Asy-Syura ayat 49 dan 50. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera atau keluarga sakinah, hadis riwayat Jama'an, sebagai alat kendali manusia agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. QS Al-Isra ayat 32. Rukun nikah. Adanya calon suami, adanya calon istri, wali mempelai perempuan, yaitu seseorang yang mengizinkan dan menikahkan mempelai perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Abi Musa berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah nikah kecuali izin wali. Hadis riwayat Abu Daud. Wali. Adanya wali. Wali ada 2, yaitu wali nasab, yaitu berdasarkan nasab atau pertalian darah, seperti bapak kandung, kakek dari bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, dan lain-lain. Wali hakim, yaitu wali yang berdasarkan wewenang. Terjadinya wali hakim karena tidak adanya wali nasab. 2 orang saksi. Syarat untuk menjadi saksi beragama Islam, laki-laki,
adil atau tidak fasik. Hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami menjadi pemimpin, memberi nafkah, bertanggung jawab sesuai dengan perannya, memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri seperti sesuai norma Islam. Kewajiban istri, taat dan patuh perintah suami sesuai ajaran Islam, selalu menjaga kehormatan diri dan rumah tangga, bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakan sebaik-baiknya. Kewajiban suami dan istri, memelihara dan mendidik anak dengan baik, berbuat baik kepada mertua, ipar, dan lain-lain, setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara kebutuhannya, saling membantu antara keduanya. A. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Hikmah pernikahan. Pernikahan mengandung banyak hikmah, di antaranya A. Menenteramkan hati, pikiran, dan melegakan perasaan. B. Menyalurkan hajat fitrah biologis yang halal, sah, dan mendapatkan keturunan guna melanjutkan kehidupan yang berkualitas. C. Membina silaturahmi kedua keluarga sejahtera, bertanggung jawab sesuai dengan fungsi ibu dan bapak dalam rumah tangga yang sakinah. D. Menghindarkan diri dari penyakit-penyakit kelamin yang merusak fisik, mental, serta terhindar dari krisis moral dalam masyarakat. Talak penceraian. Pengertian talak dan hukumnya. Talak atau penceraian adalah menentukan tali ikatan pernikahan. Hukum talak adalah makruh. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci Allah adalah talak. B. Hukum talak ada 4, diantaranya wajib apabila terjadi perselisihan antara suami istri yang tidak bisa didamaikan dan hakim memandang perlu bercerai. 2. Sunnah, apabila suami tidak sanggup lagi menunaikan kewajibannya atau istri tidak bisa menjaga kehormatannya. 3. Haram, apabila istri dalam keadaan haid atau hamil. 2. Keadaan suci yang dicampuri pada waktu itu. 4. Makruh, yaitu hukum asal talak. Hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Penyebab terjadinya talak. 1. Lian, yaitu suami dan istri saling melaknat. Misalnya, suami menuduh istrinya berzina, tetapi tidak dapat membuktikannya dengan 4 orang saksi. Dalam surat An-Nur 24 ayat 6-9. 2. Zihar, yaitu seorang laki-laki yang menyamakan istrinya seperti ibu sendiri. Misalnya, kamu seperti punggung ibuku, maka untuk menghalalkan kembali istrinya, suami wajib membayar kifarat. Terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 58 3-4. 3. Liya, yaitu suami yang marah sampai mengharamkan istrinya bergaul dengannya atau bersumpah untuk menjatuhkan diri dari istrinya. 4. Talak, yaitu seorang suami yang melanggar janjinya ketika diucapkan saat akad nikah, seperti tidak memberi nafkah istri 6 bulan berturut-turut, atau menyakiti badan istri. Sejalan dengan hal itu, istri tidak ridho mengadukan ke pengadilan agama, maka jatuh talak 1. Jumlah batas talak. Suami istri yang telah bercerai masih mungkin untuk berkumpul kembali, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang, maka jumlah talak yang membolehkan suami kembali kepada istri dibatasi hanya sampai 2 kali. Setelah talak jatuh 3 kali, suami istri tidak
boleh kembali, kecuali istri telah menikah lagi dengan orang lain atas dasar suka sama suka sesudah bergaul dan cerai lagi. Surat Al-Baqarah ayat 2, 229 sampai 230. Cara menjatuhkan talak. Ada cara menjatuhkan talak. 1. Dengan kata-kata jelas atau syarih. Misalnya, suami berkata kepada istrinya, "Engkau saya talak, engkau saya ceraikan," maka dengan perkataan tersebut sudah jatuh talaknya. 2. Dengan kata-kata senar atau sindiran kinayah. Misalnya, "Pergi engkau dari sini," atau "Pulang ke rumah orang tuamu." Dengan perkataan ini, talak belum jatuh. Ia tidak disertakan dengan niat dalam hati suami ingin mentalak atau menceraikan. Bentuk-bentuk talak. 1. Talak raj'iyah adalah talak yang membolehkan suami kembali kepada mantan istrinya tanpa melakukan pernikahan yang baru selama masa iddah, seperti talak ke-1 ataupun kedua. 2. Talak bain. Talak ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro merupakan talak yang tidak dapat terujuk kembali, kecuali dengan pernikahan yang baru, seperti talak iwadiyah atau talak terhadap istri yang belum digauli. Sedangkan talak kubro adalah talak 3, yaitu talak yang tidak dapat rujuk kembali, kecuali mantan istrinya sudah menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, dan keduanya telah berhubungan suami istri, kemudian bercerai, dan telah habis masa iddahnya. Kedua, ada khulu, yaitu talak yang diberikan oleh istri kepada suaminya dengan memberi iwad atau tebusan yang disebabkan oleh beberapa faktor tertentu. Adapun faktor yang dijadikan alasan istri untuk meminta talak tebus atau khulu adalah suami ternyata seorang pezina, pemabuk, penjudi, dan selalu melakukan maksiat lainnya. Ketiga, ada fasak. Pengertian dari talak ini adalah talak yang dijatuhkan oleh hakim atas pengaduan istri. Talak fasak dapat dilakukan karena yang pertama adanya aib atau cacat pada salah satu pihak, yang kedua suami tidak mampu memberikan nafkah, yang ketiga yaitu adanya penipuan atau pengkhianatan dari pihak suami, yang keempat diketahui adanya hubungan mahram suami istri. Yang keempat ada iddah. Pengertian iddah adalah masa menanti bagi kaum perempuan yang diceraikan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Tujuan ditetapkan iddah salah satunya adalah adanya kehamilan atau tidak. Ada pun macam-macam iddah. Yang pertama, perempuan yang ditinggal suaminya wafat. Ada dua macam. Yang pertama, apabila sedang hamil harus menunggu anaknya sampai lahir. Yang kedua, apabila tidak hamil iddahnya 4 bulan 10 hari. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Yang kedua, ada perempuan yang diceraikan suaminya, iddahnya apabila sedang hamil harus menunggunya anaknya sampai lahir. Yang kedua, apabila tidak hamil, iddahnya 3 kali suci atau quru. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Ketiga, apabila tidak haid, iddahnya 3 bulan. Perempuan yang tidak haid ada 3 macam. Yang pertama, perempuan yang masih kecil. Kedua, perempuan sampai umur tapi belum pernah haid. Yang ketiga, perempuan sudah haid tapi sudah tidak haid lagi atau menopause. Quran Surat At-Talaq ayat 4. Kewajiban seorang suami dalam masa iddah. Selama masa iddah, seorang suami harus memberi nafkah lahir dan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memberi nafkah pakaian dan tempat tinggal bagi seorang istri yang ditalak raja. Yang kedua, memberi tempat kedamaian bagi seorang istri yang ditalak 3 dan yang ditalak tebus jika tidak hamil. Yang ketiga, memberi nafkah pakaian dan tempat tinggal bagi seorang istri yang ditalak 3 dan ditalak tebus apabila mengandung. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa dan Fahami. Quran Surat At-Talaq ayat 6-7. 7 itu kembalinya suami kepada istri.
yang telah ditalak, yaitu talak 1 dan talak 2. Hukum rujuk yaitu mubah atau boleh. Adapun rukun rujuk yang satu, istri disyaratkan sudah pernah bercampur suami istri dalam talak rajil dan masih dalam masa iddah. Yang kedua, suami disyaratkan balik, berakal, dan kemauan sendiri tanpa paksaan. Yang ketiga, sigat atau ucapan, sari atau terang-terangan, dan kinayah atau sindiran. Yang keenam ada hadana. Hadana yaitu mengasuh dan melihara anak kecil yang belum mengatur dan menjaga dirinya sendiri. Adapun syarat-syarat hadana yaitu berakal, sehat, merdeka, melaksanakan ajaran agama, dapat menjaga kehormatan dirinya, dapat dipercaya, dan menetap bersama anak yang dididiknya.